Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Nova Laili di Hama Penyakit Tanaman. Oke adik-adik, dikarenakan minggu depan kita sudah mulai praktikum dan karena pada saat ini adalah masa-masa pandemi, jadi segala macam praktikum ini tidak boleh terlalu banyak diikuti oleh peserta praktika. Nah, adik-adik sekalian, maka dari itu dalam pertimbangan jumlah mahasiswa akan diadakan acara kedua terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan hama dan penyakit pasca panen. Nah, maka dari itu dikarenakan praktikum yang akan dilakukan pertama kali adalah berkaitan dengan hama penyakit pasca panen berkaitan dengan tanaman pangan atau bahan pangan. Nah, adik-adik perlu sekali mendapatkan pengantar tentang hama dan penyakit pasca panen. Adik-adik sekalian yang budiman, pertama-tama kita harus tahu apa itu sebenarnya pasca panen. Nah, pasca panen ini adalah sesuatu yang penting, ya, harus kita ketahui, karena dari mengetahui tentang ilmu pasca panen ini kita dapat mengurangi kerugian yang ada. Nah, praktek-praktek pasca panen ini sebenarnya sudah lampau dilakukan oleh nenek moyang kita, ya, sudah terlebih dahulu, ya, berjuta-juta tahun, berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun yang lalu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah, pasca panen ini punya kaitan tentang usaha-usaha setelah panen. Nah, diperkirakan rata-rata kerugian hasil karena proses pasca panen yang tidak tepat itu antara 25 sampai 30% sewaktu pengangkutan dan penyimpanan hasil panen, kemudian sebelum diolah, dan bahkan ketika dipasarkan. Ini menurut Untung tahun 2010. Nah, adik-adik, ada beberapa faktor pendukung pasca panen, ya. Jadi bila kita ingin mendapatkan keuntungan yang memang optimum, ya, kita harus mengetahui beberapa hal, yaitu pertama adalah cara panen yang benar, kemudian sortasi, ya. Sortasi ini hubungannya dengan pemilahan, ya, pemilahan ketika itu adalah contohnya adalah tanaman-tanaman hortikultura seperti bawang atau mungkin buah-buahan. Kita harus mensortasi, mengelompokkan ke dalam beberapa ukuran, ya. Kalau bawang itu ada yang grade A, berarti yang besar-besar, grade B yang medium, dan grade C itu yang kecil, bahkan ada yang grade D, ya. Nanti kalau kita sudah bisa mensortasikan, nah itu pangsa pasarnya kita juga bisa memetakan. Yang grade A mungkin dikirim ke Jakarta, yang grade B mungkin bisa ke Jakarta juga bisa dijual di pasar lokal, yang grade C kemungkinan bisa dijual dengan harga yang murah, dan grade D bisa dijual ke beberapa pengusaha pengolahan bawang goreng, seperti itu contohnya. Oke, kemudian kita juga harus tahu tentang packing atau pengepakan, ya. Pengepakan hasil panen itu akan berbeda-beda, tidak sama, ya. Untuk bahan-bahan yang lunak itu juga digunakan bahan-bahan yang memang dia anti getaran, contohnya seperti itu. Contohnya kalau kita panen apel, ya, panen apel, nah itu, atau panen buah-buahan jeruk itu, kita menggunakan kas dari atau wadah, ya, box dari kayu, ya, kayu, karena kayu itu punya rongga-rongga udara dan bisa menghantarkan aerasi atau pertukaran udara. Selanjutnya kita beri juga dengan, kalau ini tingkat lokal, ya, di Indonesia itu kita menggunakan jerami sebagai peredam. Nah, itu adalah suatu cara untuk
packing atau pengepakan yang memang digunakan untuk menekan kerusakan yang seoptimal mungkin. Selanjutnya ada juga yang namanya pengolahan ya, penyimpanan dan pengolahan ya. Sebenarnya ini bisa ada penyimpanan dulu atau pengolahan dulu ya, tergantung bahannya ya. Kalau barang-barang itu mau disimpan dalam waktu yang lama sebagai bahan pangan saja, contohnya adalah gabah, begitu berarti kita harus mengetahui teknik penyimpanannya dulu. Tapi kalau itu langsung diolah untuk menjadi produk-produk tambahan lainnya juga bisa, seperti ketika kita olah beberapa bahan pangan ya, seperti contohnya itu cabai ya, cabai kita olah menjadi saus. Nah, itu berarti kita melakukan proses-proses pengolahan. Nah, pengolahan ini juga bisa membuat suatu produk atau komoditas pertanian ini menjadi berharga, menjadi lebih memiliki nilai komoditas yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pengolahan. Nah, kalau penyimpanan ini berkaitan dengan daya simpan di dalam suatu gudang atau tempat penyimpanan, seperti itu adik-adik. Nah, bila kita berbicara tentang hama penyakit pada pasca panen, berarti kita juga sering berbicara tentang atau berdiskusi tentang gudang. Nah, membahas hal tersebut ya, jadi gudang atau tempat penyimpanan ini nanti adalah bukan hal yang sembarangan. Jadi di sana kita harus tahu tentang pengklasifikasian atau kita harus mensortasikan yang berhubungan dengan kerusakan atau mungkin berhubungan dengan bagaimana dia akan disimpan di suatu tempat penyimpanan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi hama dan penyakit pasca panen serta cara-cara pengendaliannya itu juga kita harus tahu tentang hal tersebut. Hama dan penyakit pasca panen itu juga pada dasarnya adalah suatu produk pasca panen ya, yang berasal dari komoditas pertanian. Nah, kemudian dia akan lebih mendatangkan keuntungan ketika kita akan mendistribusikannya. Nah, pada saat pendistribusian ini kemungkinan yang terjadi adalah produk pasca panen kita adalah sudah menjadi produk yang merupakan produk dalam masa simpanan ya, walaupun itu dalam masa simpanan di gudang maupun pada saat simpanan pada masa distribusi atau perjalanan. Nah, ini adalah contoh-contoh hama-hama pada gudang atau hama-hama pasca panen. Nah, ini ada contohnya, yaitu yang terkenal ada beberapa, yaitu mereka yang disebut dengan kumbang-kumbang Sitopilus ya. Kumbang-kumbang Sitopilus ini adalah mereka menyerang pada Gramineae ya. Sitopilus itu ada beberapa. Ada yang namanya Sitopilus oryzae, dia menyerang pada beras ya, pada beras. Kemudian ada Sitopilus Gramineae, dia menyerang pada jagung-jagungan. Nah, kemudian juga ada yang dari bangsa-bangsa ngengat atau Lepidoptera. Itu ada contohnya yaitu Corsera ya. Corsera ini dia ini akan cenderung menyerang pada gabah ya, Corsera, atau juga beras ya. Kalau Anda pernah tahu berasnya itu sawangan ya, atau mungkin seperti ada sawang itu apa ya? Sawang itu seperti ada ini apa sarang laba-labanya ya. Jadi jaring-jaring laba-laba yang mengumpul jadi satu itu namanya sawang. Nah, itu adalah Corsera. Kemudian ada lagi kumbang kopra ya, ini kumbang kopra. Ini biasa menyerang pada ini apa gaplek, kemudian pada kopra atau kelapa kering dan lain sebagainya. Nah,
ini juga harus kita waspadai. Nah, karena hama-hama ini adalah yang menimbulkan banyak kerugian pada petani, ya petani pasca panen, atau mungkin pedagang besar yang dia pekerjaannya adalah berdagang dengan komoditas bahan-bahan pangan dari pertanian. Gitu. Yang lainnya ada lagi, yaitu pada penyakitnya, yaitu penyakit pasca panennya. Ya, ini adalah roti ya. Roti ini adalah suatu olahan pangan ya, olahan pangan dari gandum. Ini juga kalau kita tidak berhati-hati juga bisa terserang yang namanya jamur ya. Nah, jamurnya ini berupa aspergillus ya, ini adalah jamur aspergillus. Nah, kemudian apel ya, apel ini terkena penicillium ya, jadinya dia busuk seperti ini. Nah, ini mungkin saja dua hal ini terjadi karena proses-proses pengolahan yang kurang tepat untuk rotinya ya. Mungkin proses pengolahannya dia itu kurang bagus, jadi mudah berjamur. Nah, kemudian untuk yang apel, ketika packing ya, ketika packing itu tidak ada peredamnya. Pada saat distribusi terjadi benturan atau lain hal dan sebagainya. Akhirnya apa? Nah, karena ada benturan, kemudian ada inisiasi dari jamur penicillium, kemudian akhirnya dia terjadi pembusukan karena tadi ada jamur penicillium ya, terjadi infeksi. Nah, begitu adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, komoditas pasca panen itu apa saja ya? Jadi semua hasil pertanian yang sudah mendapat perlakuan panen ya, atau pasca panen, baik hasil mentah, setengah jadi, ataupun barang jadi. Nah, dari biji, kayu, tepung, makanan, minuman, furniture, hampir semua bahan yang kita temui di gudang atau rumah dan sekolah dan lain-lain disebut dengan komoditas pasca panen, asalkan dia dibuat dari komoditas pertanian. Gitu. Kalau dari bahan-bahan sintetik berarti dia bukan komoditas pasca panen pertanian. Nah, pada mata kuliah kali ini, karena kita adalah hama penyakit tanaman pangan, nah, produk-produk pasca panennya pun harus berkaitan dengan produk-produk bahan pangan. Ya, jadi untuk sementara furniture dan lain sebagainya, kayu ataupun bambu dan lain sebagainya tidak kita bahas di mata kuliah kita kali ini. Itu adik-adik. Oke, adik-adik sekalian, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi yang namanya klasifikasi ya, klasifikasi tentang hama atau penyakit itu penting. Jadi adik-adik harus tahu itu namanya hama atau penyakit dan lain sebagainya. Itu juga harus diperkuat di mata kuliah kita kali ini. Nah, klasifikasinya nanti kita harus mampu mengkoleksi dan preservasi hama dan penyakit pada produk-produk bahan pangan. Nah, ini juga kita jadi adik-adik perlu diketahui bahwa ada yang namanya Badan Karantina Nasional. Badan Karantina Nasional itu dia ditempatkan di bandara atau mungkin di bagian-bagian perbatasan atau bagian-bagian port atau pelabuhan. Nah, mereka para petugas karantina itu harus mampu mengkoleksi dan mempreservasi hama dan penyakit pada produk-produk yang dijadikan sampel ketika masuk ke area mereka ya. Contohnya itu kalau dia di Pelabuhan Semarang ya, di Pelabuhan Tanjung Mas itu ada juga yang namanya petugas karantinanya. Nah, itu juga harus memiliki kemampuan untuk koleksi dan preservasi hama dan penyakit pasca panen. Nah, adik-adik, di sini nanti kita perkenalkan tentang koleksi dan preservasi hama dan penyakit pasca panen ya. Nanti di praktikum itu kita latihan
bagaimana sih cara untuk koleksi dan preservasi hama dan penyakit ini. Nah, ini penting sekali karena apa? Jadi kemampuan itu biasa digunakan untuk para petugas karantina untuk mengetahui apakah bahan yang dikirim mungkin dari daerah lain atau mungkin dari mancanegara ya, dari luar negeri ya. Itu apakah dia terikut oleh hama atau penyakit pasca panen dari luar negeri ya, atau mungkin selama perjalanan itu mereka mengalami kontaminasi atau seperti apa, itu harus diketahui. Jadi ketika ada bahan pangan yang sudah terikut hama, itu biasanya nanti akan ada rejection atau penolakan. Itu ya, itu penting harus diketahui. Nah, ini ada beberapa hal ya untuk bahan-bahan pasca panen ya, bahan pangan pasca panen itu untuk hama itu paling banyak penyebabnya adalah serangga dan tikus, adik-adik. Nah, ini makanya kita kembali lagi kalau mau belajar di perlindungan bolak-balik kita belajarnya serangga dan tikus. Serangga dan tikus, kenapa kok seperti itu? Ya karena paling banyak hama, bahkan sampai di pasca panen itu memang ya serangga dan tikus. Kemudian kalau penyakit yang paling banyak karena kalau sudah diolah dan lain sebagainya itu yang paling banyak datang adalah fungi ya. Kalau untuk bakteri itu biasanya pengolahan yang dia tidak berumur panjang itu biasanya bakteri juga ada. Tapi paling the most yang paling banyak adalah fungi ya. Nah, maka hal itu kita harus penting dalam penguatan taksonomi. Gitu adik-adik ya. Jemu sih tentang belajar tentang taksonomi, tapi tidak apa-apa karena kita harus punya kemampuan untuk mengkoleksi dan preservasi. Nah, koleksi dan preservasi ini tentu kita harus tahu ini jenis apa, famili apa, dan bagaimana. Nah, gitu adik-adik. Oke, jadi apa yang harus dilakukan untuk semua itu ya, kita harus belajar tentang biologi hama dan penyakit, belajar tentang klasifikasi hama dan penyakit, belajar pengendaliannya, kemudian preventif ya, jadi mencegah hama dan penyakit dari wilayah lain ya ataupun dari negara lain. Nah, kemudian konsep karantina dan pencegahan penularan. Nah, konsep karantina ini jadi kita harus tahu bahan produk yang datang itu apakah dia ada hama atau penyakit yang terikut. Kalau ada hama dan penyakit yang terikut, maka dilakukan penolakan seperti itu. Oke, ini adalah konsep pergudangan. Jadi ini lumbung padi Baduy, kemudian ini adalah simpanan padi orang Jawa. Nah, konsep-konsep ini terlihat sederhana, namun ternyata banyak hal dibalik semua itu. Nah, untuk lumbung padi Baduy ini ditempatkan tinggi ya. Jadi dia seperti rumah panggung begitu dengan pintu yang kecil, kemudian jendela yang kecil dengan aerasi udara ya. Nah, ini diharapkan dapat memberikan aerasi yang cukup baik, namun dia akses untuk masuk itu sangat sedikit ya, jadi hanya pintu kecil ini saja. Nah, kemudian dia harus dibuat rapat dan dia harus dibuat tinggi. Nah, ini menghindari seperti hewan-hewan pengerat seperti tikus dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini juga dia dibuat dengan posisi melengkung ya pada atapnya dengan kalau daun lontar ya. Jadi di dalam gudang tersebut itu suasananya hangat ya, hangat ke panas ya. Jadi hangat-hangat panas. Nah, ini kenapa seperti itu hangat panas ini? Itu akan dapat menjaga temperatur biji-bijian ya. Kebanyakan yang disimpan adalah biji atau biji-bijian seperti padi ya, gabah ya, seperti jagung ya, bibilan jagung atau jagung-jagung dalam bentuk tongkol ya, tongkol jagung yang dia belum pipilan ya, masih utuh jagung gitu, jagung utuh. Nah, itu biasanya karena pembentukan
suhu yang hangat dan kering ya. Jadi kelembabannya itu cukup rendah. Nah, hal tersebut juga tidak disukai oleh beberapa serangga, karena beberapa serangga kalau dia kelembabannya rendah kemudian cukup hangat, nah kemungkinan tidak akan didekati oleh beberapa serangga. Itu juga yang dilakukan oleh orang Jawa. Nah, oleh orang Jawa ini biasa ditempatkan di dekat dapur ya, di dekat tungku pembakaran atau tungku masak ya. Kenapa? Karena biasanya itu secara alami atau secara berkala itu dilakukan yang namanya sterilisasi pengasapan. Nah, beberapa serangga tidak akan menyukainya. Dan tikus pun juga karena terlalu panas ya, atau terlalu hangat begitu, tikus juga tidak akan mau untuk mendekati padi-padi yang dihadapkan di dekat perapian. Dan juga biasanya digantung cukup tinggi ya, adik-adik sekalian. Dan juga bisa menjaga kelembabannya ya, jadi tidak terlalu lembab. Kemudian suhunya hangat gitu. Ya, terima kasih adik-adik sekalian sudah mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sentosa bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.